Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RGS yang tetap semangat. Kali ini akan kami lanjutkan untuk pembahasan soal P3K pada kompetensi teknis khusus untuk layanan operasional ya. Jadi di sini penata layanan operasional ya. Baik, kita masuk ke kisi yang ke-6 ya. Di sini ada penanganan sistem layanan operasional. Di sini terdiri dari pemahaman tentang sistem layanan operasional, penggunaan perangkat lunak atau alat bantu dalam sistem layanan operasional, dan pengoperasian sistem layanan operasional. Kita ke soalnya di sini. Anda bertanggung jawab mengoperasikan sistem informasi layanan pelanggan. Suatu hari sistem mengalami gangguan teknis yang menyebabkan terhambatnya proses pelayanan. Tindakan prioritas utama yang harus Anda lakukan adalah yang A. Memberitahu seluruh pelanggan untuk menunggu hingga sistem kembali normal. Yang B. Mengidentifikasi jenis gangguan, mencoba melakukan perbaikan dasar sesuai kemampuan, dan segera melaporkan gangguan yang lebih kompleks kepada pihak yang berwenang. Yang C. Mematikan seluruh perangkat dan menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan. Yang D. Menyalakan vendor sistem atas terjadinya gangguan. Yang E. Mencoba memperbaiki sistem secara mandiri meskipun tidak memiliki pengetahuan teknis yang memadai. Nah, jadi di sini terkait dengan sistem layanan operasional ya. Mengoperasikan sistem informasi layanan pelanggan. Nah, pada suatu hari sistem mengalami gangguan ya. Terjadi gangguan teknis yang menyebabkan terhambatnya proses pelayanan. Jadi proses pelayanan terhambat. Prioritas kita yaitu apa? Ya. Dalam penanganan sistem layanan operasional, prioritas utama saat terjadi gangguan adalah mengidentifikasi jenis gangguan, mencoba melakukan perbaikan dasar sesuai kemampuan, dan segera melaporkan gangguan yang lebih kompleks kepada pihak yang berwenang. Jadi kalau ada gangguan seperti ini harus diidentifikasi terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan dampak gangguan dan mempercepat pemulihan sistem. Jadi tujuannya identifikasi segera diperbaiki. Ini tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak gangguan dan mempercepat pemulihan sistem. Ya. Opsi yang A ini kurang proaktif. Ya, jadi dianggap di sini kurang proaktif. Memberitahu seluruh pelanggan untuk menunggu sistem, jadi kurang proaktif. Yang C, opsi yang C dapat memperpanjang waktu pemulihan. Nah, di sini mematikan seluruh perangkat dan menunggu instruksi lebih lanjut ini nantinya akan dapat memperpanjang waktu pemulihannya malah semakin panjang ya, tidak kunjung selesai nantinya ya. Nah, jadi kurang tepat di sini ya. Oke, yang selanjutnya yang D, kenapa bukan itu jawabannya? Yang D tidak menyelesaikan masalah di sini ya. Kalau menyalakan vendornya malah tidak segera bisa menyelesaikan masalah. Dan yang E, mencoba memperbaiki secara mandiri meskipun tidak memiliki kemampuan teknis yang memadai, ini sangat beresiko ya. Malah nantinya tidak malah memperbaiki, tapi malah justru nanti kalau tidak sesuai nanti akan rusak ya. Oke. Baik, yang selanjutnya yang nomor 7 terkait dengan komunikasi dan presentasi. Keterampilan komunikasi yang efektif dalam layanan operasional. Kemudian keterampilan presentasi untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan. Penggunaan teknologi komunikasi dalam layanan operasional.
Ya, ini yang ketujuh untuk kisi-kisi yang ketujuh. Nah, seorang pelanggan menyampaikan ketidakpuasan yang kompleks terkait beberapa aspek layanan. Sebagai penata layanan operasional, cara komunikasi yang paling efektif untuk merespon dan memberikan solusi kepada pelanggan tersebut adalah, jadi di sini kita diminta cara komunikasi yang paling efektif, ya, yang paling efektif dalam merespon ketika ada yang menyampaikan ketidakpuasan terkait dengan layanan. Nah, kira-kira apa? Yang A, menggunakan jargon teknis agar pelanggan memahami betapa rumitnya masalah yang terjadi. Yang B, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, merangkum poin-poin keluhan pelanggan dan menyampaikan solusi atau langkah tindak lanjut secara sistem. Yang C, berbicara dengan cepat dan menghindari kontak mata karena merasa tidak nyaman. Yang D, menyela pembicaraan pelanggan untuk segera memberikan solusi yang menurut Anda tepat. Yang E, hanya memberikan jawaban singkat dan seperlunya agar tidak membuang waktu. Nah, ketika terjadi seperti ini apa? Ya, seorang pelanggan menyampaikan ketidakpuasan ya di sini ya. Maka komunikasi yang efektif adalah di sini keterampilan komunikasi yang efektif dalam layanan operasional itu di sini meliputi menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, merangkum poin-poin keluhan pelanggan dan menyampaikan solusi atau langkah tindak lanjut. Jadi ini ya, ini komunikasi yang efektif itu komunikasi di sini menggunakan bahasanya itu bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Kemudian merangkum poin-poin keluhannya apa saja dan menyampaikan solusi atau langkah tindak lanjut. Ini adalah komunikasi yang efektif ya. Nah, hal ini memastikan pelanggan memahami respon dan solusi yang diberikan ya. Dengan cara seperti ini nantinya pelanggan itu akan memahami terkait dengan respon yang kita berikan dan solusi yang kita berikan ya. Yang A ini ya, poin yang A atau opsi yang A ini dapat membingungkan pelanggan ya, menggunakan jargon ini malah membingungkan pelanggan di sini ya. Jadi bukan jawabannya ini. Yang C, menunjukkan kurangnya profesional di sini, berbicara dengan cepat dan menghindari kontak mata ini menunjukkan ketidakprofesionalan. Opsi yang D, tidak menghargai pelanggan. Menyela pembicaraan ini tidak menghargai pelanggan. Yang E, yaitu tidak memberikan informasi yang cukup. Jadi ini jawabannya sangat singkat, jadi tidak memberikan informasi yang cukup. Jadi yang ditanyakan di sini komunikasi yang paling efektif yaitu menggunakan bahasa yang jelas, mudah dipahami, merangkum poin-poin keluhan dan memberikan solusi serta langkah tindak lanjut. Itu yang benar ya. Kemudian yang nomor 8 di sini untuk kisi-kisi yang ke-8, manajemen waktu dan pengaturan prioritas. Pengertian manajemen waktu, kemudian teknik manajemen waktu yang efektif, pengambilan keputusan terkait pengaturan prioritas dalam layanan. Nah, coba kita lihat di sini. Di meja kerja Anda terdapat beberapa tugas yang harus diselesaikan dalam waktu bersamaan. Ya, jadi ini diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Yang pertama, menjawab email pelanggan yang mendesak. Kemudian yang kedua, menyusun laporan harian. Yang ketiga, membantu rekan kerja yang kesulitan. Dan yang keempat, menghadiri rapat tim. Nah, berdasarkan prinsip manajemen waktu dan pengaturan prioritas dalam layanan operasional, urutan penyelesaian tugas yang paling tepat adalah, nah, kalau terjadi seperti ini, maka urutan yang paling tepat ya dalam manajemen waktu dan pengaturan prioritas, tugas yang bersifat mendesak dan berdampak langsung pada pelanggan itu harus diprioritaskan. Oleh karena itu, menjawab email pelanggan mendesak ini adalah menempati urutan yang pertama ya. Kemudian menjaga prioritas ini merupakan
prioritas yang utama ya. Jadi menjawab email pelanggan yang mendesak ini merupakan prioritas utama. Selanjutnya yaitu menghadiri rapat tim ya. Biasanya memiliki jadwal yang tetap ya dan penting untuk koordinasi. Kemudian menyusun laporan harian. Ini dapat dikerjakan setelah tugas yang lebih mendesak ya. Dan yang terakhir membantu rekan kerja yang kesulitan. Ini penting tetapi dapat dipertimbangkan setelah tugas-tugas dengan tenggang waktu atau dampak langsung dengan tenggang waktu atau dampak langsung selesai kecuali situasinya sangat kritis ya. Jadi di sini yang tepat itu prioritas yang mendesak itu diutamakan, yang berkaitan dengan pelanggan itu diutamakan ya. Jadi 1, kemudian 4 ya, menghadiri rapat ini karena ada waktunya ya. Kemudian yang kedua menyusun laporan ini bisa diselesaikan setelah hal-hal yang mendesak tadi ya. Kemudian yang ketiga yaitu membantu rekan kesulitan ini menempati urutan yang terakhir ya. Oke. Nomor 9, keamanan dan keselamatan dalam layanan operasional ya. Jadi kisi-kisinya di sini keamanan dan keselamatan dalam layanan operasional. Pengetahuan tentang protokol keamanan. Nah, ini dalam bekerja ya. Penanganan situasi darurat, kemudian tanggung jawab penata layanan operasional dalam menjaga keamanan dan keselamatan. Nah, terjadi kebakaran kecil di area penyimpanan dokumen kantor Anda. Sebagai penata layanan operasional, tindakan pertama yang paling tepat sesuai dengan protokol keamanan keselamatan adalah, nah, kalau terjadi kebakaran, ya, kemudian di area dokumen yang terjadi di kantor kita, nah, kita sebagai penata layanan operasional, tindakan pertama yang paling tepat yang sesuai dengan protokol keamanan apa? Yang pertama, panik dan teriak meminta tolong. Yang B, segera membunyikan alarm kebakaran jika ada. Mencoba memadamkan api dengan alat pemadam terdekat jika memungkinkan dan aman, serta mengevakuasi area sesuai prosedur. Yang C, mengamankan dokumen-dokumen penting terlebih dahulu sebelum memikirkan keselamatan diri dan orang lain. Yang D, menunggu instruksi dari atasan sebelum bertindak. Yang E, menyebarkan informasi tentang kebakaran melalui media sosial. Nah, yang manakah yang harus kita dahulukan ya? Kalau seperti ini ya, yang paling tepat. Tindakan pertama yang paling tepat ya. Pengetahuan tentang protokol keamanan dan keselamatan di tempat kerja mengharuskan tindakan cepat dan terukur dalam situasi darurat seperti kebakaran. Tindakan pertama yang paling tepat adalah segera membunyikan alarm jika ada, mencoba memadamkan api dengan alat pemadam terdekat jika memungkinkan dan aman, serta mengevakuasi area sesuai prosedur. Nah, jadi di sini keselamatan jiwa adalah prioritas utama kalau terjadi seperti ini ya. Jadi harus segera dinyalakan alarm kalau ada, mencoba memadamkan, serta mengevakuasi ke area sesuai prosedur. Ini yang paling utama ya. Kalau terjadi kebakaran seperti ini ya. Nah, untuk yang opsi A ini menunjukkan kepanikan yang malah tidak membantu di sini ya. Hanya panik saja ya. Yang opsi C menempatkan dokumen di atas keselamatan di sini ya. Nah, jadi yang utama itu tadi adalah keselamatan jiwa ya. Nah, kemudian menginstruksikan menunggu instruksi. Nah, ini menunda tindakan penting ini ya, termasuk menunda ini ya. Menyebarkan informasi ini tidak relevan dengan penanganan darurat. Jadi kalau sudah selesai dibunyikan, diinikan baru ini boleh ya. Nah, oke, kita ke nomor yang ke-10. Di sini kisi-kisinya terkait dengan evaluasi dan peningkatan profesionalisme. Pentingnya evaluasi dalam meningkatkan profesionalisme, pemahaman tentang pengembangan diri,
partisipasi dalam pelatihan pengembangan diri. Nah, oke. Di sini kita langsung ke soalnya. Setelah mengikuti pelatihan tentang peningkatan kualitas layanan, Anda menyadari adanya beberapa teknik baru yang dapat diterapkan di unit kerja Anda. Langkah selanjutnya yang paling efektif untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan secara berkelanjutan adalah, jadi setelah mengikuti pelatihan, kita mendapatkan teknik baru yang bisa kita terapkan di unit kerja kita. Langkah yang paling efektif untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas layanan ini kira-kira apa ya? Di sini yang A, mengabaikan materi pelatihan jika dianggap tidak sesuai dengan kondisi kerja saat ini. Yang B, menganalisis relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan unit kerja, mengusulkan ide-ide perbaikan kepada atasan, dan berpartisipasi aktif dalam implementasi perubahan. Yang C, menceritakan materi pelatihan kepada rekan kerja tanpa adanya tindakan nyata. Yang D, merasa puas dengan pengetahuan baru yang didapatkan dari pelatihan tanpa mencoba mengaplikasikannya. Yang E, menyalahkan prosedur lama yang dianggap menghambat peningkatan kualitas. Nah, kalau seperti ini, peningkatan profesionalisme itu melibatkan pemahaman tentang pengembangan diri serta pengembangan keahlian dan pengetahuan. Jadi setelah evaluasi dan mendapat pengetahuan baru, maka langkah yang efektif adalah menganalisis relevansi materi pelatihan dengan kebutuhan unit kerja, kemudian mengusulkan ide-ide perbaikan kepada atasan, dan berpartisipasi aktif dalam implementasi perubahan. Nah, ini menunjukkan inisiatif dan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan. Jadi yang ini termasuk menunjukkan inisiatif dan komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan. Sedangkan opsi yang A adalah sikap tertutup terhadap perubahan. Ini tertutup terhadap perubahan ya. Tidak baik ya. Kemudian opsi yang C tidak menghasilkan tindakan nyata. Ini tidak menghasilkan tindakan nyata. Opsi yang D menunjukkan kurangnya keinginan untuk berkembang. Nah, ini menunjukkan keinginan kurangnya untuk berkembang. Sedangkan yang E fokus menyalahkan, malah bukan solusi di sini ya. Bukan termasuk solusi ya, fokus menyalahkan. Oke, baik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.